Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak. Jadi, alangkah baiknya sebelum kita memulai bimbingan kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, pada pagi hari yang cerah ini bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Jadi di sini Bapak kan memperkenalkan diri Bapak. Jadi nama Bapak Ahmad Syabadi, bisa dipanggil Bapak Syab. Jadi Bapak ingin tahu dari kalian semua nama, hobi, mulai dari Ica mungkin. Mulai apalah nama ulun Kalisa Ajijah. Ya udah Ica Pak habis tuh hobi hobi apa ya? Hobi menonton Pak. Oh ya, satu lagi asal daerah mungkin, satu lagi tambahan. Asal ulun Tanjung. Oh, ya, dilanjut mungkin dari Anissa. Perkenalkan, nama ulun Anissa Mardatilah, biasanya dipanggil Marda. Terus asal ulun dari Gambut, hobi ulun nonton film. Oh, sama nonton film juga lah. Kemudian terakhir dari Saudari Lili mungkin. Nama saya Lili Ramawati, asal Kalimantan Timur. Hobinya traveling. Oh iya, berarti di sini Saudari Lili yang paling jauh ya. Inggih. Jadi kita akan melanjutkan kegiatan selanjutnya yang kemarin adalah bimbingan klasikal dan sekarang adalah bimbingan kelompok. Sebelumnya di sini sudah ada yang pernah melakukan bimbingan kelompok lah. Aduh suah Pak. Belum, Oh, Pak. belum ya. Jadi Bapak jelaskan sedikit lah tentang bimbingan kelompok nih. Bimbingan kelompok tuh merupakan kegiatan kelompok untuk membahas topik tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari bagi kalian, sehingga kalian memiliki pengetahuan tentang topik tersebut. Dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa aturan yang harus ditaati. Yang pertama, mengikuti kegiatan kelompok ini tanpa ada paksaan. Jadi Bapak tanyakan di sini ada yang terpaksa loh mengikuti bimbingan kelompok dari Bapak ini. Pada dapat. Ya, Pak. Tidak ada. Alhamdulillah. Kemudian bisa aktif mengungkapkan pendapat, ide-ide atau saran dalam forum ini. Ketiga, ketika teman sedang menyampaikan pendapat, maka yang lain diharapkan untuk mendengarkan dan memperhatikan apa yang dibicarakan oleh teman kita tersebut. Nah, langsung saja Bapak akan masuk ke tema kita pada pagi hari ini, yaitu membina hubungan baik dengan teman sebaya. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu lah pengertian dari hubungan itu apa? Apa Pak, kurang jelas? Pengertian dari hubungan. Komunikasi kah, Pak? Ya, bisa komunikasi. Dari Ica mungkin apa hubungan Ica? Sama kayaknya kayak Lili, komunikasi, bersosialisasi, Ya, apa lagi? betul. Jadi untuk secara umum hubungan itu kesinambungan antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan antara satu dan lain. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan lingkungan sosial. Yang kita bahas hari ini adalah hubungan dengan teman sebaya. Jadi teman sebaya itu adalah yang merupakan bisa dikatakan sama umurnya dengan kita atau terlampau di bawah ataupun di atas yang tidak jauh, misal 1 atau 2 tahun. Jadi misalnya dari anak-anak Bapak sendiri memiliki teman yang 1 atau 2 tahun di atas atau di bawah
kita sendiri, maka itu dapat dikatakan teman sebaya. Teman sebaya juga bisa dikatakan dalam organisasi, mungkin entah itu dalam klub atau dalam apapun, bisa dikatakan teman sebaya dengan pemikiran yang sama. Jadi selanjutnya, setelah mengetahui apa itu pengertian hubungan dengan teman sebaya, apa itu teman sebaya, jadi kita langsung masuk ke pentingnya berhubungan baik dengan seseorang ataupun dengan teman sebaya. Jadi berhubungan baik itu tidak harus dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari orang lain, bisa dimulai dari kita sendiri untuk membuat hubungan baik itu dengan seseorang ataupun dengan teman sebaya. Ya. Jadi jadi di sini ada pertanyaankah dulu sampai sini yang Bapak jelaskan mengenai teman sebaya ataupun hubungan baik? Ada Pak Aman. Sama ya. Bapak lanjutlah. Jadi setelah kita bisa berhubungan baik dengan seseorang atau teman sebaya, sangat banyak yang akan kita dapat. Masuk ke manfaat memiliki hubungan baik dengan teman sebaya. Sebelum itu Bapak ingin tanyakan di sini, adakah kesan ataupun cerita yang pernah dialami dengan teman-teman yang lain yang sangat berhubungan baik ataupun yang sudah didapatkan dari berhubungan baik dengan teman itu sendiri? Mungkin ada yang bisa bercerita. Hubungan baik apa hubungan kada baik? Yang hubungan baik, karena yang kita bahas pagi ini hubungan baik. Ada Pak Ai, ulun kisah lah. Ya, Ulun silakan Pak Ai Ica. ada di Sikawan. Pas ulun ulangan Pak Ai, tiba-tiba pas ulangan tuh bahas anak ngumpul Pak Ai, anak ngumpul tugas sudah sekalinya waktunya sisa berapa menit lagi. Tiba-tiba kan kita online loh Pak, tiba-tiba Pak Ai itu error, habis itu terhapus berataan Pak Ai jawaban ulun, abut ulun. Habis itu ulun tuh sambil berteleponan Pak Ai, habis itu jadinya kasih jadinya buka karusa takutan jadinya kayak itu sini jaku gini akan jadinya kayak itu gitu Pak Ai-nya baik menolong ulun gitu. Berarti saudara Ica ini dapat nilai plusnya dari tugas ya? Ada lagi Pak Ai, kada tugas Oh, aja Pak. tugas aja. Jadi takutnya nanti berharapnya di tugas aja kayak gitu. Nah, ya. Nah, jadi Bapak jelaskan lagi lah, manfaat yang kita dapat tuh sangat banyak dari berhubungan baik dengan teman sebaya. Contohnya saja yang dapat dirasakan Ica tadi. Kemudian kita tuh dapat relasi yang banyak, habis itu informasi yang dari beberapa orang tuh dapat membuat wawasan kita luas. Apalagi jika terjun ke dunia pekerjaan, nah itu sangat penting memiliki hubungan baik dengan seseorang, dengan teman sebaya mestinya gitu. Nah, selain Ica tadi, adakah pengalaman yang dapat Bapak tangkap dari teman-teman yang lain untuk menjadi pembicaraan kita pada diskusi kelompok pada pagi hari ini? Mungkin dari selain Ica, mungkin adakah lagi gitu? Oh, mungkin terkendala jaringan teman-teman yang lain. Di tempat Ica, apakah jaringannya aman, Ica? Aman Pak. Alhamdulillah. Jadi dapat berjalan dengan baik untuk pada pagi hari ini. Langsung masuk ke kesimpulan saja. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini mengenai berhubungan baik dengan teman sebaya itu sangat luas. Apalagi tapi kita ambil saja ruang lingkup mahasiswa ataupun sekolahan. Jadi berhubungan baik itu sangat diutamakan karena yang seperti kita dengar tadi, banyak mendapatkan nilai positifnya daripada negatifnya, dan dapat dilihat nilai negatifnya sangat tidak ada untuk dilihat. Jadi kebanyakan ada nilai positifnya. Seperti dapat membantu saat hal-hal yang mendesak, salah satunya seperti Ica tadi mungkin kan. Habis itu, tapi sebaiknya hal yang berhubungan baik itu tidak hanya dilakukan oleh
lawan bicara kita ataupun teman kita sendiri. Dari kita pun harus ada memberikan nilai yang baik kepada teman kita yang telah membantu. Mungkin dalam hal selain membantu ataupun dalam keadaan kesusahan teman kita, nah di situ kita akan memberikan timbal balik dari apa yang telah dilakukan oleh teman kita tersebut. Sampai di sini apakah paham anak-anak? Paham Bapak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Paham. Alhamdulillah. Ikan anak-anak Bapak di sini sudah banyak memiliki hubungan baik dengan teman-teman sebaya. Apakah benar seperti itu? Iya. Iya, Pak. Banyak lagi kawan. Soalnya di masa seperti ini kita harus banyak memiliki teman-teman yang mungkin dapat membantu di suatu saat ataupun di keadaan kita susah nanti. Jadi sampai di sini semua paham kan pengertian dari apa itu hubungan baik, apa itu teman sebaya, pentingnya berhubungan baik, manfaat berhubungan baik, apa saja yang kita dapat dari berhubungan baik dengan teman sebaya itu sendiri. Jadi sebelum Bapak tutup diskusi kelompok atau bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi agar apa yang Bapak sampaikan menjadi wawasan tersendiri untuk kalian semua. Semoga dapat bermanfaat di kemudian hari ataupun di keadaan terdesak seperti Ica tadi. Sampai di sini mari kita berdoa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bapak sangat terima kasih atas antusias dari anak-anak Bapak sendiri yang dapat menghadiri bimbingan kelompok Bapak pada pagi hari ini. Untuk kemudiannya akan Bapak kabarkan lagi apa tindak lanjut dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, kemudian Bapak ucapkan terima kasih lagi yang sebesar-besarnya. Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Aku kalau Ya, lagi lagi, mulai Ca. kah? Langsung kah? Langsung dong. Udah. 1, 2, 3 mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Ibu baik pagi ini Bu. Oke, sebelum kita mulai lah bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk materi hari ini, kita perkenalan dulu lah. Kita mulai dari Nggih, Bu. siapa tuh ngarannya si Ahmad Sihab Badi, yang mana manusianya? Bu hadir Bu. Oke, asal mulai mana? Asal ulun dari Ibu. Oke, Habijatun ada? Hadir Bu. Aman aja ke jaringan Habijatun? Insya Allah aman, Bu. Oke, Anissa? Ada, Bu. Oke. Kemudian yang terakhir Lili ada? Ada, Bu. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi bimbingan kelompok kita hari ini, gue hendak takun dulu. Di sini ada yang tahu lah, bimbingan kelompok itu apa? Belum Ibu. Ada? Belum. Lili? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Oke. Belum, Ibu.
Ibu jelaskanlah, bimbingan kelompok itu adalah bimbingan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, misalnya sampai 10 maksimal, merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu permasalahan siswa dalam melakukan pencegahan yang bertujuan agar memiliki tujuan yang tepat. Oke, selanjutnya kita tujuan bimbingan kelompok. Siapa tahu tujuannya? Ada yang tahu juga kah? Sihat tahu lah tujuan bimbingan kelompok apa? Belum terlalu paham, Bu. Oke, dijelaskanlah. Tujuan bimbingan kelompok tuh melatih individu untuk lebih terbuka. Habis itu dan membuat kita lebih percaya diri berkisah di hadapan umum kayaknya. Nah, jadi kita lebih percaya diri lah. Kemudian asas BK kelompok. Siapa yang tahu asas BK kelompok? Tapi jatuh Kerahasiaan, salah satu asas Ibu. BK kelompok. Oke, jujur Lili. 100. Siapa lagi Happy Jatun selain kerahasiaan apa? Keterbukaan. Oke, Anissa Bujur apa lagi? Oke. Sihat tahu apa lagi? Keterbukaan sudah itu Bu yang tahunya itu Bu. Oke, asas BK itu ada 4. Asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, lawan kekinian. Paham jalo maksudnya asas itu apa aja? Kerahasiaan tahu jalo maknanya apa? Tinggi, Bu, tahu. Oke, dah. Oke. Materi kita hari ini tuh tentang insecure. Siapa di sini suah insecure? Apa itu dulu pengertian insecure menurut Bantian? Tidak percaya diri, Bu. Oke. Tidak percaya Saya diri. percaya kurang. Oke, apa lagi? Lili tahu apa lagi? Tidak percaya diri, Bu. Oke, jujur. Oke. Kata-kata kada percaya diri lah. Oke. Ibu lanjutlah. Insecure itu adalah perasaan cemas, tidak mampu, dan kurangnya kepercayaan diri yang membuat seseorang akhirnya merasa tidak aman. Maksud dari kata tidak aman nih, misalnya kita tuh selalu insecure loh. Misalnya kita insecure nih, misalnya kayak ibu nih, ibu lama kok. Jadi ibu tuh kayak merasa kayak misalnya di tempat umum tuh, ibu tuh, oh aku nih kenapa ya buhannya tuh melihati aku, oh aku nih kada itu kah aja, aku nih lama banar kah, kenapa ya sampai buhannya melihati banar. Jadi ibunya kada merasa aman, takutan disambati orang, aku kelamakan disambati orang kah ya, kayak itu. Padahal kada baik insecure tuh. Oke, di sini siapa yang pernah insecure? Pasti pang, setiap orang tuh pasti ada insecure-nya. Tapi jatuh soal insecure kenapa? Jatun? Anu, kada bisa menyampaikan pendapat ke umum. Oh, kada bisa menyampaikan pendapat. Oke, Sihat apa insecure? Rasa insecure Sihat tuh apa? Bulan izin Ibu, suara Pian putus-putus Ibu. Oh iya kah? Sihat insecure kenapa? Suah? Nah, kalau ulun biasanya bukan karena ulun nih suka bermain bola, jadi kadang-kadang ulun tuh insecure sebelum masuk lapangan tuh sudah takutan lawan musuh yang akan dihadapi itu dan merasa itu tuh lebih hebat daripada ulun, boy. Oh iya, bagus. Karena pandangan. Iya. Lili ada yang. Oke, lanjutkan Sihat dulu. Oke, sudah Bu. Oke, Lili, apa rasa insecure yang suah Lili alami? Insecure ulun kada bisa berpandir dari muka umum, Bu. Jadi kayak untuk presentasi itu gugup, Bu ai. Oke. Terakhir Anissa. Apa hal insecure yang suah Anissa alami? Dari segi fisik kayak berat badan gitu Bu, kurus kayak tuh.
Terus sama kayak Lili tadi, public speaking kurang bisa berbicara di hadapan orang banyak, sopan gitu. Nah, takut salah, Bu Ai. Oke. Nah, berarti setiap kita nih di sini berarti adalah rasa insecure-nya. Oke, kita lanjut. Nggih, Bu. Sebelumnya, faktor insecure itu apa saja yang menyebabkan orang jadi insecure? Siapa tahu? Apa saja penyebabnya? Anissa, tahu apa Ulun, penyebab Bu. insecure? Oke, Sihab apa? Kalau menurut ulun penyebab insecure tuh karena merasa lebih rendah daripada yang di-insecure-kannya, Bu. Misalnya merasa, oh dia lebih banyak uangnya, dia lebih hebat gitu nah, Bu. Kayak lebih-lebih gitu nah, Bu. Oke, jujur 100 dapat nilai plus lah, Ibu catat tuh. Habis itu selanjutnya, Lili, tahulah apa saja faktor insecure selain apa aja Sihab tadi? Kada tahu, Bu. Oke, Ibu jelaskan gini lah. Faktor insecure tuh insecure tuh ada dua faktornya tuh, nah faktor eksternal dan internal. Oke, Ibu jelaskan dulu lah faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya tuh ya perlakuan overprotektif dari orang tua dan pasangan. Misalnya kita tuh harus misalnya dari orang tua kita tuh harus kayak apa ya, harus bisa disambati, kamu tuh harus kayak ini ya, kamu tuh harus kayak ini, kamu tuh harus baik ya. Padahal kita kada selalu bisa kayak itu, nah menuruti apa yang jadi orang tua kita. Kayak itu juga dengan hubungan kayak itu, nah misalnya kayak lawan pacar bisa, lawan suami bisa juga kayak itu. Misalnya kayak kita dituntut sesuatu kayak itu, nah harus perfect kayak itu. Padahal kan tadi semuanya harus perfect. Oke, yang kedua, perlakuan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nih, siapa di sini yang mama abahnya atau kawannya ketujuh membanding-bandingkan gantian lawan orang lain? Ada? Ulun bahari pernah, Bu, pas lagi halus, Bu. Ulun pernah juga, Bu. Oke, Han, dibanding-bandingkan sama siapa? Anak tetangga, Bu. Anak tetangga. Sama anak tetangga juga, Bu. Hal yang wajar. Oke, hal yang wajar tuh lah. Anak tetangga tuh lebih emas menurut orang tua kita ya lo. Nggih, Bu. Nah, itu tuh salah satu penyebab rasa kita insecure gara-gara dibanding-bandingkan kayak itu. Padahal kita visi kemampuan kita yang lain tuh, nah ada baiknya, makanya jangan ada lah, karena misalnya ada yang bisa anak, jangan ada membanding-bandingkan anak orang lawan anak orang lain lah. Nggih, Bu. Yang ketiga, penolakan dari orang lain. Maksud dari penolakan dari orang lain ini misal kayak di sini misalnya Sihab tuh nah menyatakan cinta lawan Anissa. Habis tuh si Anissa nih kada hendak lawan Sihab. Habis tuh Sihab nih kayak merasa insecure, kenapa ya aku nih kada diterima lawan Anissa, kada bungas tah aku yo, kada baik tah aku yo. Nah kayak itu, paham lo? Paham, Bu. Oke. Selain penolakan dari cinta tadi, apalagi yang bisa Bu Hanikam contoh? Itu tadi Kayak terkait hubungan, Bu lah. eh Pekerjaan, Bu, pekerjaan. oke, bisa. Misalnya kayak apa? Misalnya kita tuh lagi melamar bekerja loh, Bu. Misalnya di suatu perusahaan, misalnya habis itu kita tuh memiliki beberapa saingan, Bu. Nah, kita tuh sudah merasa insecure dulu setelah melihat misalnya entah itu outfit atau pakaian yang lawan kita untuk melamar itu membuat kita pesimis duluan dari untuk melamar bekerja tuh, Bu. Nah, itu kan menjadi hal yang karena kita insecure nah gitu, Bu. Oke, bagus. Kita lanjutlah ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya tuh trauma masa lalu. Trauma masa lalu tuh ya kayak poin pertama tadi. Pas kita lagi halus, ketujuh dibanding-bandingkan. Nah, itu bisa berdampak sampai kita wah ini.
Itulah trauma masa lalu. Yang selanjutnya kegagalan dalam pendidikan atau pekerjaan. Nah, misalnya kegagalan dalam pendidikan nih, misalnya kita tuh yakin banget lah, kita tuh dapat nilai bagus. Kita tuh berusaha banget banyak. Sekalinya tiba-tiba hasil yang keluar tuh kan sesuai kayak yang kita. Bisa pas kita melihat kawan kita ke sebelah, kawan kita yang ke sebelah tuh biasa-biasa aja, tapi nilainya lebih tinggi pada kita. Nah, itu tuh rasa insecure juga itu dalam dunia pendidikan, dalam kasus pendidikan lah. Habis itu dalam pekerjaan tuh ya kayak si Hap tadi bisa juga. Habis itu saja misalnya kita tuh misalnya Lili lawan Happy Jatuan begawi beimbay, sekalinya tiba-tiba Lili tuh dinaikkan pangkat, Happy Jatuan tuh merasa diri loh kayak itu. Padahal sama-sama rajin, sama-sama apa kayak itu, tapi kenapa Lili aja kayak itu. Nah itu rasa insecure lah. Yang selanjutnya tekanan dari orang tua. Nah, tekanan dari orang tua nih, misalnya orang tua kita tuh, misalnya lah, contohnya kayak ibu, misalnya, ini contohnya aja lah, lanjutan. Misalnya, apa tuh, misalnya ibu tuh melakukan kesalahan, dikit aja, langsung dibentak, langsung disambat, kenapa aja kamu kene-kene aja. Padahal, misalnya kita tuh melakukan kesalahan, padahal jangannya ditanggung begimitan, gitu, kita bisa aja loh. Tapi ngalih pang kekanakan wah ini ditanggung begimitan, banget, ya lo. Nggih, Bu. Oke, kita masuk ke faktor internal. Oke, di sini faktor internal tuh salah satu faktor internalnya tuh kada percaya diri lawan diri seorang. Nih kayak Bu Hentian tadi berataan, kayak Ibu Pang. Kayak Sihab, kada pede, inya anak main bola tuh kena kawan, anak kayak itu ya lo. Habis tuh kayak Anissa kada pede, inya kurus. Padahal ibu gini kada pede, ibu lama kayak itu. Nah itu insecure, kada boleh lah contoh, kada baik terlalu insecure tuh. Yang kedua kecemasan dan takut bersosialisasi. Nah tuh misalnya kita maaf lah ada gangguan tadi. Yang kedua kecemasan dan takut bersosialisasi. Nah maksud kecemasan dalam bersosialisasi itu misalnya kita sudah merasa kada pede tuh kita misalnya ibu berkawanan lawan buhan Lili, lawan buhan Api Jatun, oh buahnya tuh kurus-kurus, apa aku aja yang lama, aku ada percaya diri, kayak itu tuh insecure lah. Kada merasa padahal buahnya kada berpikiran kayak itu, padahal baik aja buahnya kayak itu. Mindset kita seorang yang kada baik, itulah. Yang selanjutnya materi kita, bagaimana cara mengatasi insecure. Siapa tahu cara mengatasi insecure tuh kayak Pak. Mulai dari Anissa. Anissa ada? Ada Bu. Iya, tahu lah. Siapa cara mengatasi insecure? Stop membandingkan diri kita tuh lawan diri orang lain. Karena kan setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kayak itu Bu. Oke, bagus. Selanjutnya Lili. Jadi kita tuh kada boleh insecure, jadi harus memperbanyak bersyukur Bu. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita miliki, kada boleh kita mengeluh. Misalnya kita diberi nih rezeki yang cukup aja, kata cukup nukar ini kada harus kayak orang hendak nukar ini gitu Bu Ai. Oke, bagus. Sihab, ada yang hendak disampaikan? Bagaimana cara mengatasi insecure? Kurang lebihnya seperti yang dikatakan Anissa dan Lili tadi Bu, banyak-banyak bersyukur, terus tuh apa yang kita miliki sekarang itu yang cocok dengan kita Bu. Jadi sepemikiran Lun, Allah itu memberikan yang telah diberikan kepada kita tuh karena kita cocok, bukan karena kita Bu. Jika itu diberikan ke orang lain mungkin tidak cocok seperti itu Bu. Oke, bagus. Setelah ibu bacakan lah apa saja cara mengatasi insecure. Salah satunya yang pertama, terima hasil yang tidak sesuai keinginan. Misalnya kita tuh gagal dalam sesuatu, jadikan itu tuh kita tuh harus kita terima
terima apa adanya. Kadang mungkin loh, mungkin lah ya Pang, misalnya kita melakukan segala sesuatu tuh mungkinnya kita ada langsung berhasil, pasti ada kegagalannya dulu. Kayak itulah. Yang kedua, ubah kegagalan menjadi motivasi. Nah, ketika kita gagal tuh langsung aja ketika kita gagal tuh jangan langsung merasa kada percaya diri. Sedih kan papa, sedih itu wajar. Jangan bersedih itu berlarut-larut, jangan membanding-bandingkan diri gantian lawan yang lain. Ubah kegagalan jadi motivasi. Oh, aku salah, aku kenapa ya sampai gagal? Salah aku, dia di mana aku salah. Nah, kita harus kita bujurin yang kesalahan kita tuh lah. Yang ketiga, luangkan waktu bersama orang terdekat. Nah, cara kita mengatasi insecure tuh bisa dengan menghabiskan waktu kita tuh dengan orang lain. Misalnya kita lawan kawanan kita, misalnya kawanan kita healing kemana kah. Nah, itu bisa menyembuhkan, menghilangkan rasa insecure kita. Itulah. Atau orang tua kita healing kemana, mancing, ke gunung, atau apa. Nah, itulah. Yang keempat, bangun harga diri dan keyakinan diri. Nah, kita harus pede. Itu kunci utamanya, kita harus pede. Jangan kita insecure. Jangan insecure, ih aku lemak banget, ih gitu. Kita lihat yang lain, oh ada yang lebih lama aku, ini aja pede kayak itu. Nah, oh ada yang lebih kurus pada aku, kenapa aku kayak ini? Berarti aku harus pede pada inya kayak itu. Nah, inya yang kurus pada buhentian aja pede, inya aja yang lama pada buhentian aja pede. Nah, kayak itulah. Selanjutnya yang terakhir, rasa bersyukur. Iya, kita tuh harus bersyukur, itu bang intinya kita harus bersyukur untung diberikan, untung hidup kayak pernah, untung ada bisi mata, mata kita lengkap, hidung ada, mulut ada, itu kita harus bersyukur lah. Jangan kayak ingat tuh bersyukur. Misalnya kita tuh dalam apa ya, dalam pendidikan, misalnya kita dapat nilai kada baik, nah kita tuh harus bersyukur juga, untung kita sekolah, untung kalau kita mengerjakan tugas nih yang lain di luar sana ada yang kada bisa sekolah kayak itulah. Oke, sampai sini ada yang hendak bertakun, ada yang hendak mengisahkan kisahnya juga, atau hendak minta saran loh ibu, bisa. Ulun dulu. Bagaimana Bu? Ulun Bu. Oke, Lili dulu, Bu. Lili. Bu, kayak apa kita tuh berusaha untuk percaya diri walaupun kita misalnya diberitahu loh Bu dengan materi Ibu misalnya cara mengatasi, tapi kita belum tentu kalau percaya diri kayak apa kita tuh aplikasikan di diri kita tuh harus percaya diri itu Bu untuk merasa itu tuh kayak bagaimana. Oke, bagus. Ibu jawab pun Lili dulu lah, hanya sihat. Oke, misalnya, nih ibu ambil contoh ibu lah. Misalnya ibu nih lama kalau, nah ibu tuh kada pede sama kawanan ibu yang kurus-kurus, yang bungas-bungas. Nah ibu nih, nah itu bang rasa insecure. Nah ibu tuh, jadi ibu tuh terkadang ibu melihat, oh ada kawanku, oh ini lama pada aku, kenapa ini pede aja, ini bungas aja kayak itu. Nah kenapa aku yang apa tuh yang kada lama kayak inya kada pede, aku harus pede kayak itu. Nah kita bisa ambil contoh dari kawan kita tuh, nah melihat kawanan kita tuh bersyukur aja kenapa kita ada kayak itu. Nah habis itu bagaimana cara mengaplikasikan diri itu. Nah ubah pemikiran kita, jangan pang kita dulu sedih-sedih. Kita jadi misalnya ibu lama banget, ada aja bisi kawan, kenapa juga kita jadi kada pede. Misalnya ada kekawanan kita yang nyambati kita, kamu lama banget, apalagi dikawani inya kada bisi kekurangan lo, ada kayak itu ayah kayak papa kawan nih hainya, tapi dijaga supaya kada menyakiti hati buhantian. Ambil hikmahnya aja, oh inya nyambati itu inya berarti sempurna benar tuh. Nah itulah Lili paham lah. Tinggi Bu, paham. Insya Allah kena ulun terapkan Bu Ai di kehidupan ulun. Oke, bagus, pintar banget anak ibu nih. Selanjutnya Sihab, apa hendak takon apa? Jadi yang ulun tanyakan sini Bu, kan insecure nih muncul tuh di saat kita dalam kondisi tertentu. Nah, bagaimana cara kita menekan supaya insecure tuh tidak datang gitu nah Bu? Insecure kada datang.
bersyukur, kita harus pede lah. Rasa insecure tuh pasti ada dari setiap manusia tuh. Pasti itulah sifat manusia tuh pasti pasti selalu merasa kurangnya kayak nih. Misalnya kita kurang bungasnya padahal sudah bungas, selalu merasa itu tuh kurang. Padahal itu tuh menurut orang lain itu tuh padahal bagus sudah segan kita. Makanya jangan berpikir itu tuh kurang pada kita lah. Kita harus selalu bersyukur. Intinya bersyukur kan supaya kita kada insecure. Paham sih, Hap? Iya, Bu, paham, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, ada lagi sebelum Ibu tutup. Karena Ibu tutup menyesal nih kita bertapon. Ada, Bu. Sudah, Bu. Oke, kada kah? Iya, Bu. Ada, Bu. Ya. Aman, Bu. Oke, karena pertemuan selanjutnya kita lanjutkanlah diskusi kita. Siap ya lo, karena minggu depan kita pulang. Oke. Insyaallah. Kita tutup lah. Ibu tutup dulu materi kita hari ini. Mohon maaf atas segala kehilapan Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, selanjutnya siapa? Next. Aku kah langsung aja kah? Apa? Langsung Zak. Iya, Za. Dan mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Kasihan syukuran. Nah, ini kan pertama kali kita melakukan bimbingan kelompok. Nah, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Hafizatunisa, asal Ibu dari Barabai. Nah, sekarang Ibu ingin tahu nama-nama kalian. Dimulai dari Ahmad Syihab Badi, ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Maaf, Bu, terkendala macet mic-nya, Bu. Asal dari mana? Asalun dari Tanah Bumbu, Bu, Batu Licin. Baik, terus Anissa Mardatilah hadir. Hadir Bu. Asal dari mana? Asal ulun dari Gambut Bu. Baik, terus Halisa Ajijah ada? Ada Ibu. Asal dari mana? Tanjung. Lili Rahmawati. Hadir Ibu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Kalimantan Timur Ibu. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Sebelumnya ini jelaslah suara Ibu di semua anak-anak. Jelas Ibu. Jelas Bu. Alhamdulillah.
Sebelumnya pernah belum melakukan bimbingan kelompok? Kade suah Ibu. Belum pernah, Bu. Ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Baik, sebelum kita mulai, Ibu jelaskan dulu ya apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan sekelompok orang, minimal 2, maksimal 10 orang, yang tujuannya itu untuk membantu siswa atau mengasah kemampuan sosialis siswa dalam berkomunikasi. Nah, sedangkan untuk pembahasan bimbingan kelompok kita hari ini, Ibu akan membahas tentang semangat belajar. Ada yang tahu apa itu semangat belajar? Mungkin dari Kalisa tahu apa itu semangat belajar? Semangat belajar. Semangat belajar tuh Bu kayak apa ya, misalnya kita ketujuh dalam pelajaran itu Bu, kita jadi merasa semangat kan Bu, jadi ketujuh, kita kan senang dengan mata pelajaran itu kayak itu Bu, ya lah Bu, maaf pula. Gini, jujur. Kalau menurut Anissa? Sama aja sih, Bu, kayak Ica. Misalnya kayak rajin, suka lawan pelajaran itu. Nah, jadi kita tuh semangat belajarnya, Bu. Baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya apa itu semangat belajar. Itu semangat belajar itu adalah yaitu rajin dan tekun atau kitanya itu bersungguh-sungguh dalam menerima atau memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, pentingnya semangat belajar ini adalah untuk mengembangkan diri siswa, di mana kalau kita semangat menerima pembelajaran, maka pelajaran yang kita terima itu bisa kita cerna dengan baik. Sampai sini paham apa yang Ibu maksud? Paham, Bu? Insya Allah paham, Bu. Nah, sekarang lanjut ke faktor-faktor apa saja yang bisa membuat semangat belajar kita turun. Pertama, itu ada faktor internal. Dalam faktor internal itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah malas. Rasa malas itu pasti dialami oleh hampir semua siswa, ya kan? Jadi malas itu di mana seorang siswa menganggap belajar di sekolah hanya suatu kewajiban tanpa adanya motivasi atau semangat belajar yang tinggi. Nah, jadi dia tuh kada rasa hendak belajar, seadanya aja, asal masuk aja gitu. Nah, terus selanjutnya itu menggampangkan tugas, yaitu misalnya ada PR tuh kena-kena aja, ditunda-tundanya, kada digawe langsung, akhirnya dampaknya si siswa itu kelimpungan gara-gara menggampangkan tugas yang dikerjakannya. Terus yang keenam, ketiga, terlalu santai. Nah, itu hampir sama dengan menggampangkan tugas, di mana si siswa ini hanya bersenang-senang dan membuang-buang waktunya untuk melakukan hal yang kurang bermanfaat. Akibatnya, siswa ini terlalu santai sehingga kurang dapat memusatkan perhatiannya kepada pelajaran yang seharusnya dipelajarinya di sekolahan, sehingga prestasi belajarnya pun ikut menurun. Di sini ada yang pernah mengalami 3 hal tersebut? Anak-anak Ibu? Belum, Bu. Pernah, Bu. Yang Saya juga pernah, Bu. bisa diceritakan yang dalam hal apa, misalkan malas kah atau melambat-lambatkan mengerjakan tugas atau apa? Semuanya, Bu. Malas, semuanya. Iya, paling sering malas. Nah, lanjut ke faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternal itu ada dari lingkungan keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Nah, lingkungan keluarga ini adalah yang meliputi orang tua, keluarga itu sebagai salah satu dari pusat pendidikan yang membentuk kepribadian kita di awal, karena orang tua itu kan merupakan yang pertama memberikan kita pendidikan. Nah, perlu juga pendidikan dari orang tua itu yang baik sehingga bisa membentuk pribadi seseorang anak yang baik. Lanjut, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah ini juga berpengaruh bagi siswa, di mana lingkungan yang nyaman juga dapat membantu siswa untuk nyaman belajar. Misalnya, ruangan kelas yang nyaman, suasana yang kondusif. Kemudian, lingkungan masyarakat. Nah, ini juga berpengaruh terhadap belajar siswa, di mana yang masyarakat baik itu pasti juga memberikan hal yang baik juga bagi siswa. Begitupun sebaliknya kalau masyarakat yang negatif bisa memberikan pengaruh dari siswa. Jadi ini tergantung kepada si siswa, di mana bisa memilah pergaulannya di masyarakat. Sini ada yang ingin ditanyakan masalah faktor eksternal? Ada yang ingin ditanyakan? Ini kedengaran lah. Tes. Kedengaran lah suaranya. Kedengaran, Bu. Kedengaran nih, Bu. Kedengaran, Bu. Aman, Bu. Oke, Nami. aman. Nah, lanjut ya ke materi selanjutnya. Tips untuk meningkatkan semangat belajar. Mati. Pertama, menyusun agenda belajar. Agenda ini adalah langkah pertama yang dilakukan untuk kita agar bisa meningkatkan semangat belajar, di mana agenda ini bisa membantu untuk mengatur waktu belajar kita. Dengan demikian, kita bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kemudian, istirahat. Nah, istirahat ini merupakan faktor yang penting juga, karena kita kadang mungkin kan belajar terus-menerus tanpa ada istirahat. Nah, tubuh kita itu juga perlu untuk istirahat. Jadi, kita harus bisa membagi waktu di mana harus belajar, waktunya belajar dan waktunya untuk istirahat. Ketiga, hindari gangguan belajar. Nah, gangguan belajar ini misalnya kita bisa membagi waktu antara kita memainkan gadget atau gawai kita, misalnya bermain sosial media, melihat televisi, dan bermain game online. Nah, kita bisa membagi waktunya, sehingga ini waktu untuk kita bermain gawai, ini melihat TV, atau untuk belajar. Terus, keempat, cari suasana yang tepat atau nyaman. Nah, ini tergantung kita lah. Misalnya, kita merasa nyaman belajarnya di suasana yang tenang, carilah tempat yang bisa membuat kita tenang. Atau misalkan kayak ibu sukanya belajar sambil mendengarkan musik, biar suasananya itu ramai, tapi sambil mendengarkan musik ibu bisa fokus belajar. Nah, itu bisa juga. Terus yang terakhir, belajar bersama teman. Nah, agar kita tidak bosan belajar sendiri, kita bisa mengajak teman untuk belajar bersama, sehingga misalkan ada materi yang tidak kita pahami, bisa kita diskusikan dengan teman kita. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah belum, Bu. Nah, ini materi terakhir. Jadi, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Atau ada yang kurang paham,
Bisa juga ditanyakan. Wah, mungkin Ulun agak tidak paham mengenai motivasi, Bu, Motivasi. agar kita semangat dalam belajar, Bu. Motivasi. Jadi bagaimana supaya motivasi kita itu semangat belajarnya? Iya, Bu, karena kayak Ulun katakan tadi kan Ulun nih kadang ada malasnya, habis itu ada gangguan yang lain gitu. Gini. Nah, bisa kalau dari contohlah dari pengalaman Ibu untuk kayak apa supaya kita ini semangatnya belajar. Kadang kan kita tuh merasa bosan, malas. Nah, itu bisa cari hiburan yang bisa membuat suasana atau mood kita itu membaik. Misal kayak Ibu. Ibu tuh biasanya mendengarkan musik yang istilahnya yang pokoknya yang semangat gitu. Nah, itu bisa memperbaiki mood kita atau misalkan jalan-jalan atau misalnya nih suka nonton tapi kita harus bisa membatasi atau mengontrol diri kita tuh supaya jangan kebablasan misalnya ketujuh nonton akhirnya nonton terus belajarnya malah terbengkalai jadi apa itu bisa mengontrol juga untuk diri kita sendiri misalnya untuk hiburan ada batasannya terus untuk belajar pun ada batasannya jadi seimbang paham. Berarti bisa jawab lah kayak Ulun misalnya Ulun nih ketujuh main bola loh, Bu, berarti misalnya main bola dulu hanya ngerjakan tugas itu lah. Iya, misalnya kan siap nih ketujuh nih main bola. Bisa tuh misalnya membuat agenda. Misalkan hari ini nah main bola aja dulu. Hari libur gitu nah main bola. Nah, itu kan bisa memperbaiki mood. Akhirnya bisa membuat kita tuh belajar dengan tenang, pikiran pun juga lebih tenang kata nah. Moodnya kan baik. Itu berpengaruh juga mood untuk belajar. Gini. Ada Terima kasih, Bu. sama-sama. Ada lagi selain Syihab? Kada Bu, aman ulun. Nah, baik kalau begitu kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai bertemu minggu depan dengan materi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu. Makasih. Langsung jalan nih. Isuk kok ada Bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabar ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Baik Ibu. Sebelum mulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Sebutkan nama dan hobi kalian. Dimulai dari Syihab. Sebentar Bu, ada kendala jaringan Bu. Ya. Ya, apakah terdengar Bu? Terdengar jelas sekali. Nah, jadi nama Ulun Ahmad Syihab-Badi, hobi Ulun main bola Bu. Oke. Next. Khalisa Azizah.
Nama Kalisa Ajijah, Bu Yauja Ica, habis itu hobi menonton. Oke, terus Hafizatun, Nama Hafizatun nama panggilan Hija, hobi mendengarkan musik. dan yang terakhir Lili. Nama Lili Ramawati, hobi traveling Ibu. Oke, jadi alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sebelumnya, apa kalian pernah mengikuti bimbingan kelompok? Belum pernah, Bu. Belum. Oke, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya mengenai bimbingan kelompok. Apa sih itu bimbingan kelompok? Jadi, bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Bimbingan kelompok adalah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah berkembangnya masalah-masalah yang dihadapi. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini juga ada tujuan. Yang pertama, melatih si individu ini untuk bersikap terbuka. Yang kedua, mengembangkan pikiran, perasaan, dan melatih untuk meningkatkan berkomunikasi, berbicara di hadapan banyak teman-teman sekalian. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga ada beberapa asas. Ada yang tahukah ada berapa asas? Keterbukaan, Bu. Kerahasiaan. Kekinian Ibu. Ya, benar. Jadi ada asas keterbukaan, kerahasiaan, kekinian, sama kesukarelaan. Oke, untuk bimbingan kelompok kita hari ini, kita sepakati ya waktunya 10-15 menit. Cukup kan? Cukup, Bu. Cukup Ibu. Oke, lanjut. Jadi, materi kita hari ini tentang stop insecure, perbanyak bersyukur. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu insecure? Kada pede Ibu. Iya, benar. Ada lagi? Tidak percaya diri, Bu. Iya, benar. Nah, jadi insecure adalah suatu perasaan tidak aman yang membuat seseorang cemas, gelisah, takut, malu, sehingga dirinya tidak merasa percaya diri. Oke, next ya. Faktor apa saja sih yang menyebabkan kita tuh insecure? Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama dari segi fisik. Misal nih warna kulit, wajah, tinggi badan, berat badan. Misalkan dari warna kulit, kita tuh merasa kulit kita agak sedikit berbeda dari teman atau orang lain. Nah, kita tuh merasa insecure karena kita tuh terlalu mengikuti standar kecantikan yang dibuat oleh manusia. Kita tuh belum tahu kita definisi cantik tuh kayak gimana. Kita tuh langsung berpikir kan kalau cantik ganteng itu misal nih, kalau untuk perempuan kan kalau cantik itu putih, glowing, yang tidak ada jerawatnya. Nah, itu kan bisa dikatakan cantik. Padahal sebenarnya dengan adanya kekurangan itu pada dasarnya manusia itu tidak ada kekurangan. Manusia tuh mempunyai kelebihan, tidak hanya kekurangannya aja kayak itu nah. Terus faktor penyebabnya ada juga dari finansial, dari ekonomi. Dari ekonomi pun bisa membuat orang insecure. Kita yang dari segi ekonominya mungkin kurang, merasa insecure padahal kan setiap rezeki sudah diatur porsinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dari background pendidikan juga. Terus ada lagi takut akan masa depan.
Kayak nih misalnya kan kita tuh belum mencoba lagi, tapi kita tuh sudah merasa takut gagal. Kayak gimana sih nantinya? Nah, padahal kita tuh belum tahu, belum mencoba lagi. Terus ada dari korban bullying. Nah, itu sudah pasti ya, apabila pernah menjadi korban bullying, pasti dirinya itu merasa insecure. Terus terlalu perfeksionis. Ini juga tidak baik karena terlalu berekspektasi terlalu tinggi. Apa-apa harus perfeksionis, apa-apa itu harus sempurna. Nah, padahal kan tidak begitu kayak itu. Nah, terus selalu membandingkan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini semua manusia pasti pernah ya melakukan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Melihat yang lebih baik dari kita, kenapa sih aku tuh kada kawa kayak inya, kenapa sih aku tuh banyak banget kekurangannya kayak itu. Nah, padahal kan setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Karena kita tuh tidak bisa gitu nah selalu mau seperti orang lain, jadilah diri kita sendiri. Terus ada lagi takut akan kegagalan karena terlanjur berada di zona nyaman. Kita tuh kada wani keluar dari zona nyaman kita. Kita tuh sudah berada di zona nyaman. Jadi di sana pang sudah kita tuh kada berani gitu nah keluar dari zona nyaman kita. Kita tuh sudah takutan berdahulu. Nah, itu. Dan yang terakhir, kurang bersyukur. Nah, inilah manusia tuh selalu kurang mensyukuri setiap nikmat yang telah dimilikinya. Padahal semuanya yang diberikan oleh Allah tuh yang terbaik untuk kita. Kada ada manusia yang sempurna. Semua pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai faktor penyebab dari insecure. Apakah bisa dipahami? Oke, bisa Bu. Alhamdulillah paham, Bu. Next, cara Tinggi bisa, Bu. insecure. Oke. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi insecure. Yang pertama, stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi, setiap manusia itu sudah diberikan oleh Allah kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya masing-masing. Jadi, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua ada maafkan dan terima diri kita tuh sepenuhnya, seutuhnya. Misal nih, kita kan pernah gagal di masa lalu. Kita tuh merasa sedih, kecewa, marah, dendam, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sudah lewat, itu kan di masa lalu. Jadi, ya sudah aja kita maafin diri kita pada saat itu. Nah, jadi juga di sini maaf dulu aku pernah kayak gitu, kayak itu nah. Dan cobalah berterima kasih kepada diri kita sendiri. Karena sudah bertahan sejauh ini, sudah melakukan banyak hal, sudah melakukan yang terbaik, sudah melewati apapun itu. Jangan pernah sungkan kayak itu nah untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf ke diri kita. Jangan pernah lupa. Oke, yang ketiga, syukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita. Jangan lupa bersyukur apa yang sudah Allah kasih ke kita. Allah maha baik banget kepada kita. Sudah ngasih kelebihan ke kita. Dan sudah mengasih kekurangan ke diri kita kayak itu nah. Terus yang keempat, yang terakhir, coba apresiasi atau lakukan self reward kepada diri kita. Jadi untuk mengapresiasi atau ngasih self reward ke diri kita tuh penting. Misal, kita nih sudah berhasil kan minggu kemarin melaksanakan bimbingan klasikal dengan maksimal gitu nah. Jadi tuh kalian tuh bilang ke diri kalian,
Kalau aku sudah berhasil melaksanakan bimbingan klasikal dengan maksimal ataupun melaksanakan bimbingan kelompok hari ini tadi dengan maksimal, aku mau beli es krim. Nah, sesederhana itu. Tapi terserah kalau mau membeli yang lebih dari es krim. Tapi untuk membeli es krim kan itu tuh hal yang sederhana gitu. Nah, untuk menyenangkan diri, untuk ngasih soft reward ke diri kita gitu. Nah, kita juga harus rawat diri kita, sayangi diri kita, dan berterima kasihlah ke diri kita. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kah? Atau masih kurang paham? Ulun Bu. Ya, silahkan. Jadi Bu, dalam insecure nih berangan-angan itu termasuk insecure lah Bu. Maaf tadi ada sedikit gangguan. Iya Bu. Kalau menurut Ibu berangan-angan dalam yang hal positif kayaknya tidak termasuk insecure ya. Bu, misalnya berangan-angannya tuh kayak kenapa aku kada kayak itu, habis itu kayak merasa kada dengan dirinya sekarang, boy. Malah melihat yang keadaan orang lain yang lebih baik daripada dirinya, boy. Nah, itu tadi kita tuh terlalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Seharusnya kan kita harus bersyukur dengan apa yang ada sudah di diri kita. Itu kada kawa kayak itu, nah harus kayak orang lain. Biar ibaratnya tuh cobalah jadi diri sendiri kayak itu. Nah, kada kawa kita harus menuruti orang, misalnya orang tuh putih, misalnya orang tuh body goals lah kayak itu. Nah, untuk perempuan kan biasanya kayak itu. Nah, jadi syukuri aja kayak itu apa yang ada di diri kita. Itulah sudah pemberian dari Allah. Nah, apakah paham siap? Insya Allah paham, Bu. Terima kasih banyak, Ibu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ulun sih kada, Bu. Makasih, Ibu. Oke. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an juga ada surah yang menjelaskan ya tentang insecure di dalam surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkar. Hendaknya kita di sini tuh menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tidak seharusnya kan kita tuh membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita diberi itu ya itulah sudah porsi kita. Karena Allah tuh maha adil, maha baik. Pasti memberikan yang terbaik dari segi fisik maupun materi untuk kita. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Amin, amin, Bu. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya di dalam hati masing-masing. Ibu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dan bergabung di Google Meet pada hari ini. Jaga kesehatan, kalian luar biasa. Apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak disengaja, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Ya. Langsung aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi sebelum kita melakukan bimbingan bimbingan kelompok, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi apa kabar anak-anak sekalian? Baik Ibu, sehat. Baik, Bu. Iya, Bu, sehat kah? Alhamdulillah sehat semua lah, jadi bisa melakukan bimbingan kelompok hari ini. Oke, jadi di sini Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok. Jadi sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan yang dilakukan secara berkelompok lah, Bu. Nah, betul Kalisa. Jadi bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan suasana kelompok seperti saat ini, kayak seperti sekarang ini. Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi siswa, khususnya komunikasi antar kelompok seperti kita ya. Jadi kita nih saling berdiskusi. Satu orang antara yang lain. Jadi sebelum melaksanakan bimbingan bimbingan konseling itu mempunyai asas. Nah, jadi asasnya itu ada kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kedinamisan. Jadi Ibu minta satu orang untuk menjelaskan apa itu asas kerahasiaan. Ya, dimulai dari Ulun, Bu. Oke. Asas kerahasiaan tuh, buai dalam BK tuh berarti inya apa ya? Supaya rahasia kita tuh aman aja, buai tersimpan, kada bakalan disebar kemana-mana ya, Bu. Nah, bujur. Untuk keterbukaan Sihab. Keterbukaan tuh menurut yang pernah ulun mendengar tuh, kita tuh menyampaikan sesuai apa yang kita rasakan tanpa dibuat-buat ataupun tanpa ditutup-tutupi agar berjalan dengan lancar, Bu. Iya. Baru tuh kesukarelaan Anissa Mardatilah. Jadi untuk asas kesukarelaan di sini secara sukarela menyampaikan pendapatnya, Bu, tidak dipaksa oleh orang lain atau siapapun itu. Ya, terus tuh asas kedinamisan Hafijatun Nisa. Hafijatun. Kayaknya sepertinya terkendala jaringan. Jadi asas kedinamisan itu Ibu ajalah. Jadi asas yang selalu maju, tidak monoton dan berkembang. Nah, dalam artian perubahan yang selalu menuju ke arah perubahan yang baik dan berkembangnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh siswa tersebut. Nah, jadi sebelum kita memasuki topik yang kita bahas, kita ice breaking dulu lah. Jadi kayak ini, mohon di on cam lah seberitaan. Oke, Bu. Nah, jadi kita tuh ada gerakan ini Marina menari di atas menara. Nah, ulangilah. Jadi kalian harus memperagakan Marina menari di atas menara. Nah, jadi Ibu sebutkan, tapi kalian random aja pang nih. Jadi misalnya salah karena ada jakena, Ibu beritahulah menari di atas menara. Nah, siap salah lah. Jadi dimulai dari siap. Nggih. Jadi
jadi di sini supaya kenal berataan, jadi dimulai dari Sihab menyebutkan nama, hobi dengan asal. Nggih, Bu. Jadi nama ulun Ahmad Syihab Hadi, bisa dipanggil Syihab. Hobi ulun bermain bola layaknya laki-laki. Habis itu asalnya dari Batu Licin. Ya. Selanjutnya Kalisa Jijah. Nama Kalisa Jijah, Bu. Habis itu hobi nggak, Bu? Nggih. Hobi membaca. Tuh, Bu. Asal Tanjung, Ibu. Oh iya. Anissa Mardatilah. Ada Bu. Nama Nisa Mardatilah. Asal ulun dari Gambut. Hobi ulun jalan-jalan, Bu. Oh iya. Hapijah Tunisa. Nama Hafizah Tunisa, asal dari Barabai, hobi membaca, Bu. Oh, oke. Jadi untuk topik yang kita bahas yaitu kesulitan memanajemen waktu lah. Untuk kesepakatan waktu kita menggunakan 10 sampai 15 menit. Apakah kalian siap untuk melakukan bimbingan kelompok hari ini? Siap, Bu. Kalau siap, Bu. Ibu. Apakah kalian siap? Jadi tahulah apa arti memanajemen waktu itu apa? Siapa yang tahu? Mengatur waktu, Bu. Oh iya. Proses pembagian waktu, Bu. Nah, jadilah manajemen waktu itu adalah kegiatan individu atau organisasi yang merencanakan pembagian waktu kerja atau aktivitas dengan seefektif mungkin. Kemudian melaksanakannya dan melakukannya pengawasan terhadap penggunaan waktu tersebut. Nah, di sini ada faktor yang membuat sulit untuk memanajemen waktu. Nah, ada 4. Terlalu sering sungkan, menolak ajakan orang. Yang kedua, overscheduling. Yang ketiga, jiwa prokrastinasi tinggi. Yang keempat, terlalu detail. Jadi, kalau yang terlalu sungkan untuk mengajakkan orang lain tuh kayak nih kalian nih diajak sama teman nih, misalnya ayo kita ke jalan-jalan misalnya. Terus itu kalian tuh kayak sulit untuk untuk menolak ajakan teman tersebut. Nah, itulah yang sering terjadi untuk sulit memanajemen waktu. Terus itu ada overscheduling. Itu adalah kayak terlalu banyak yang kegiatan yang terjadwal tanpa melihat kondisi tubuh. Jadi penyebabnya tuh sulitnya untuk mengatur waktunya. Jadi kayak harus konsentrasinya tuh terbagi itu. Nah, jadi untuk membagi perhatian ke waktu ini bagaimana, nah itu sulit. Terus itu jiwa prokrastinasi tinggi. Nah, ini kayak kurang disiplin atau sering menunda-nunda. Nah, biasanya karena tugas nih kayak kelihatan mudah, jadi sering menunda-nunda ya lo. Terus itu yang keempatnya terlalu detail. Nah, terlalu detail nih dia seperti orang yang perfeksionis kayak itu. Nah, jadi kayak jadi ini kayak hampir sama yang seharusnya diselesaikan dengan mudah tuh tapinya tidak selesai kayak gitu. Nah ini terlalu detail. Jadi kada boleh kita tuh terlalu detail. Nah, untuk manfaat manajemen waktu tuh
bebas dari stres, terus itu lebih semangat menjalani hidup, meningkatkan produktivitas, terus itu juga mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, untuk ini Ibu ingin menanyakan, kalau kalian itu di rumah tuh kayak apa untuk mengatur waktunya dari Kalisa Ajijah? Mengatur waktu sagan apa, Bu? Sagan belajar kah, Bu? Belajar, ya. Mengatur waktunya biasanya amun di rumah, Bu, kan di rumah tuh pasti kita disuruh sama apa-apa lawan orang tua kita. Jadi waktu belajar ulun tuh mulai pagi, Bu, pagi jam 10-an lah. Habis tuh malam tuh ulun bisa juga ulun lanjut akan pulang misalnya hana menggawi tugas. Nah itu, Bu. Menunda-nunda adalah Menunda-nunda tuh pasti, Bu, ada. ya, ya. Untuk Anissa Mardatila Pang kayak apa untuk memanajemen waktu? Kalau untuk belajar biasanya ulun habis isa, Bu. Atau juga subuh. Tapi karena ditunda-tunda biasanya malam tuh ada belajar atau ngerjakan tugas sama sekali. Jadi subuh aja, Bu. Oh iya, siap Pang. Amun ulun orangnya jarang belajar, Boy. Jarang belajar lah, baru tuh Tapi kalau pas ada tugas belajar, Boy. oh iya. Happy Jatunisa. Kalau ulun tipe yang ketujuh belajarnya tuh tengah Happy malam. Jatun. Ada Bu suaranya, Bu? Bu. Tes. Oh, ada. Nah, jadi di sini lumayan bisa lah sudah untuk memanajemen waktu kayak mengatur waktunya. Tapi ada aja menunda-nunda tugas lah. Jadi yang menunda-nunda tugas tuh diusahakan kita kayak list kayak itu nah tugas apa kayak jadi kau mengerjakan tepat waktu ya lo jadi kayak kada stres pikiran kada terbebani nah jadi tercapai apa yang kita inginkan kan yang kita inginkan tuh tugas tuh imbah kayak itu lo terus tuh kawa berjalanan kada tugas nah kayak gitu jadi alhamdulillah lah di sini nih kalian sudah paham kayak itu nah cukup aktif juga dalam penyampaian. Terus itu untuk kegiatan selanjutnya minggu depan insya Allah Ibu akan bahas tema yang akan menarik lagi dari ini melalui Google Meet. Jadi apakah kalian nih sudah paham manajemen waktu nih? Sudah paham lo? Insya Allah sudah paham, Bu. Allah Insya paham Allah, aja. Bu, paham. Adalah yang ingin ditanyakan dari manajemen waktu. Kalau dari ulun supaya lebih efektif seperti apa? Ya, apa tadi? Kalau dari ulun ingin bertanya supaya lebih efektif lagi, Bu. Selain dengan atur jadwal ataupun list seperti yang Ibu katakan tadi itu, Bu. Untuk itu bisa mengatur kebiasaan lah. Biasanya misalnya nih, kebiasaannya pada jam malam misalnya nih ada main HP. Nah, kita tuh bisa membatasi loh untuk media sosial misalnya jam misalnya kita mengatur waktunya misalnya dari jam imbah maghrib misalnya sampai imbah isya kita main HP misalnya kita belajar nah kawa kita mengubah kebiasaan kita kada harus yang di list itu aja jadi kita bisa mengubah dari kebiasaan kita kayak itu bagaimana Tinggi Bu sangat berpengaruh berarti kebiasaan itu bulah dalam manajemen waktu bulah ya berpengaruh apakah ada yang ditanyakan lagi Insya Allah sudah, Bu. ya
untuk pertemuan hari ini sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Bu. Tinggi, sama-sama. Ya, alhamdulillah sudah selesai lah. Iya, Bu. Sebentar Ibu mati HP dulu.